Shalom kekasih Kristus, seringkali kita berdoa pada Tuhan agar kita dapat menjadi alatnya Tuhan. Tetapi seringkali pula tanpa disadari kita membatasi Tuhan dengan mengukur potensi atau kemampuan pada diri sendiri. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua untuk memahami tujuan utama Tuhan saat memberi otoritas pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pikiran hati kami terus searah dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Dengan demikian, kami menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Kau rencanakan, dan bahkan kami dapat berfungsi menjadi bagian untuk mengembangkan kerajaan Allah. Maka dari itu Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, biarlah kami benar-benar berfungsi menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berfungsi menjadi alat Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 49 ayat 2. Demikian firman-Nya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa memberi otoritas dan potensi dalam setiap manusia, tentunya mempunyai tujuan, dan dari beberapa tujuan tersebut ada yang dikehendaki oleh Allah Bapa, yaitu berfungsi menjadi alat Tuhan. Berbicara alat adalah sebuah benda yang dipakai atau digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari yang memiliki jenis bentuk yang beragam, dan itu pun tergantung dari fungsi masing-masing alat tersebut. Sebagai contoh, kita sebut saja dari alat-alat rumah tangga, ada sendok, garpu, pisau, panci, dan lain-lain. Tanpa menggunakan alat-alat tersebut, kita mungkin tetap masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Namun, pekerjaan akan menjadi lebih mudah apabila kita dibantu oleh sejumlah benda dan peralatan tersebut. Demikian juga dengan menjadi alat dalam tangan Tuhan adalah istilah yang sering muncul dalam Alkitab sejak zaman dahulu. Sejak awal manusia dipakai oleh Tuhan, maka manusia disebut sebagai alatnya Tuhan. Ternyata bukan hanya umat Tuhan saja yang dipakai sebagai alat oleh Tuhan, melainkan juga bangsa-bangsa di luar umat Tuhan, juga termasuk berbagai benda, binatang, dan tanaman. Dalam berbagai peristiwa di Alkitab, Tuhan menggunakan berbagai jenis binatang sebagai alat. Misalnya, keledai yang digunakan Tuhan untuk menegur Bileam, tercatat dalam Bilangan 22 ayat 21-35. Tuhan menggunakan sepotong kayu untuk membuat air pahit menjadi manis dalam peristiwa di Mara, Keluaran 15 ayat 22-27, atau menggunakan semak belukar sebagai sarana berbicara dengan Musa, tercatat dalam Keluaran 3 ayat 1-22. Semua yang digunakan Tuhan sebagai alat oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi dan benda-benda biasa yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana yang mudah ditemukan. Namun mulia atau tidaknya seseorang atau sebuah benda tergantung pada siapa yang menggunakannya. Sepotong kayu akan tetap menjadi sepotong kayu yang tidak memiliki nilai apa-apa sampai Tuhan menggunakan sepotong kayu tersebut sebagai alat di tangannya. Maka barulah terlihat bahwa sepotong kayu tersebut dapat mengubah rasa air. Pendengar yang terkasih, berbicara tentang panggilan hidup di hadapan Tuhan yang berfungsi untuk memperluas kerajaannya, ada dua kata yang sering dipakai untuk menggambarkan bagian ini, yaitu alat atau instrumen dan hiasan atau ornamen. Sebagai contoh, jam dinding. Jam dinding adalah alat petunjuk waktu, tetapi jika jam dindingnya di dalam kondisi mati, maka dia hanya menjadi hiasan, bukan menjadi alat. Dalam kehidupan kita, Allah menciptakan kita dengan sebuah tugas, yaitu untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Untuk itu, kita harus menjadi alat yang dapat berfungsi dengan baik. Apabila kita tidak berfungsi sesuai kehendak Tuhan, maka kehidupan kita tidak lebih sekedar hiasan di dunia ini.
Kekasih Kristus, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjalani kehidupan ini hanya menjadi hiasan, tetapi supaya menjadi alat yang efektif dalam menjalani kehidupannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Allah menciptakan telah memberi otoritas dengan sebuah potensi, talenta, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Allah Bapa menghendaki agar kita menggunakan otoritas dan potensi yang dimiliki dengan segenap kemampuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih, apakah kita akan berfungsi menjadi alat yang berguna atau tidak? Tergantung siapa pribadi yang menggunakannya. Alkitab memberikan contoh pada pribadi yang tidak berguna, yaitu orang yang najis bibir diubah oleh Allah sehingga ia menjadi penyambung lidah Tuhan kepada bangsa Israel. Orang tersebut namanya Yesaya, tercatat dalam Yesaya 6 ayat 5. Tetapi Tuhan ubah sehingga menjadi hambanya, tertulis dalam Yesaya 49 ayat 3. Demikian, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Menyandang pengakuan Tuhan sebagai alatnya saja sudah merupakan nilai tersendiri bagi Yesaya. Jelas sekali dikatakan bahwa melalui keberadaan Yesaya, Tuhan sendiri akan menyatakan keagungannya. Namun menyandang sebuah pengakuan saja belumlah dapat dikatakan bahwa sebuah alat memiliki nilai yang maksimal sampai alat tersebut terbukti melakukan fungsinya. Pendengar, Nabi Yesaya melalui mulutnya menyatakan berita keselamatan serta menyampaikan perkataan Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel. Tetapi secara umum penilaian manusia pada Yesaya dianggap sebagai nabi yang tidak berhasil memenangkan bangsa Israel kepada pertobatan. Sedang di mata Tuhan, Yesaya telah berhasil melakukan kehendaknya. Ia melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Para pendengar yang terkasih, berbicara tentang berfungsi menjadi alat Tuhan yang efektif terkadang memiliki perbedaan sudut pandang. Terkadang kita memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan, dan untuk dapat menjadi alat yang berfungsi dengan baik, maka kita perlu melihat diri kita dari sudut pandang Allah. Karena dalam setiap pribadi kita, Allah mempunyai tujuan atau rencana yang berbeda. Contoh, ketika Allah memanggil Yeremia, tentunya Allah tidak sembarangan atau asal memilih. Allah telah mengetahui potensi apa yang terkandung dalam diri Yeremia, dan Allah telah menyiapkan rencana bagi hidup Yeremia. Sekalipun pada saat Allah memanggil Yeremia, Yeremia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki potensi untuk dapat berfungsi menjadi alatnya Allah. Karena Yeremia melihat dari sudut pandang dirinya sendiri yang hanya melihat kekurangan-kekurangannya, bukan fokus pada rencana Tuhan yang indah bagi hidupnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk senantiasa kita ingat sebagai umat pilihan Tuhan, hendaknya memahami apa yang menjadi tujuan utama Tuhan saat Ia memberi otoritas pada diri kita, dan itu harus menjadi fokus. Sebab itu akan menentukan bagaimana kita nanti adanya. Pendengar, Allah menciptakan kita dan menjadikan sebagai umat pilihannya dengan memberi otoritas dan melengkapinya dengan berbagai potensi, karena Allah mempunyai tujuan utama, yaitu agar menjadi alat atau instrumen yang berfungsi bagi Tuhan, bukan menjadi ornamen, yaitu sebagai pajangan semata yang tidak berfungsi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama hidup yang selalu tersambung dengan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Siap menjalani proses serta taat melalui setiap proses yang ada, dan ubahlah cara pandang kita dengan cara pandang yang benar. Marilah kita menjadi alat Tuhan yang berfungsi dan efektif, bukan sekedar hiasan dunia. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Firman hari ini membawa kami pengertian yang baik dan benar, agar kami sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Engkau memiliki fungsi yang benar, menjadi alat Tuhan secara efektif dan bukan sekedar hiasan. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami dan bawa kami senantiasa untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjalaninya.
Tuntunlah kami, Roh Kudus, agar Engkau terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.